Berarti kesimpulan yang didapat oleh KNKT, waktu terjadi tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Agro Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta komuter lain, itu sinyalnya hijau Pak ya? Sinyalnya hidup, Pak. Sinyalnya hijau. Hijau. Iya. Di Agro Bromo Anggrek sinyalnya hijau. Hijau di stasiun Bekasinya, Pak. Hijau. Iya. Harusnya merah kan Pak ya? Karena di depan ada obstacle. Nanti kami jelaskan. Oke, berarti di situ itu simpulannya. Iya. Sinyalnya hijau, maka dia bergerak. Maka dia bergerak. Nah, waktu Anggrek dan komuter lain, yang merah itu adalah kereta yang ditabrak Argo Bromo Anggrek atau KA 5568A. Kami beri background merah. Yang background putih adalah KA Sawunggaling. Yang background hijau adalah KA 5181 komuter lain yang menabrak taksi hijau, maka kami beri warna hijau. KA 4B atau Argo Bromo Anggrek yang kami beri warna kuning. Pada pukul 20.3359, KA 5568 komuter lain masuk dan berhenti di jalur 6 stasiun Bekasi. Nanti ini menjawab pertanyaan dari Bapak Ketua mengenai berapa lama antara tabrakan taksi dan berapa lama tabrakan terhadap KA Bromo Anggrek dengan komuter lain. Pukul 20.3445 sampai dengan pukul 20.3832 KA Sawunggaling masuk dan berhenti di jalur 3 stasiun Bekasi untuk proses naik turun penumpang. Selanjutnya KA 116 berangkat dari stasiun Bekasi melalui jalur 3 menuju ke timur. Pukul 20.4532, KA 5568 komuter lain berangkat dari stasiun Bekasi menuju stasiun Bekasi Timur. Pukul 20.4813 sampai 20.4829, KA 5568A proses masuk dan berhenti di stasiun Bekasi Timur di jalur 1 Hulu. Pukul 20.4829, kejadian tabrakan antara KA 5181 komuter lain dengan kendaraan bermotor roda 4 di JPL Bekasi Timur jalur hilir. Ini jamnya 20.4829, Pak. Pukul 20.4829 sampai 20.4853, KA 5568A proses naik turun penumpang di jalur Hulu Stasiun Bekasi. Pukul 20.4853 sampai dengan pukul 20.4859, KA 5568 setelah naik turun penumpang berjalan 1,69 meter, jadi cuman pendek aja, dan berhenti karena masinis melihat kerumunan masyarakat di jalur hulu. Pukul 20.5043 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 beraspek hijau atau berwarna hijau. Pukul 20.5212 terjadi tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan KA. Sebentar Pak. Kita tidak mencari siapa yang salah Pak ya. Berarti kesimpulan yang didapat oleh KNKT, waktu terjadi tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Agro Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta komuter lain, itu sinyalnya hijau Pak ya? Sinyalnya hidup, Pak. Sinyalnya hijau. Iya. Di Agro Bromo Anggrek sinyalnya hijau. Hijau di stasiun Bekasinya, Pak. Hijau. Iya. Harusnya merah kan Pak ya? Karena di depan ada obstacle. Nanti kami jelaskan. Oke, berarti di situ itu simpulannya. Iya. Sinyalnya hijau, maka dia bergerak. Maka dia bergerak. Nah, waktu dia bergerak, itu temperan sudah terjadi belum? Di saat 20
5043 sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi, ya, cukup sampai situ ya Pak, cukup. Iya. Terima kasih. Jadi 20.52.12 terjadi tabrakan. Jadi antara tabrakan KA 5181 dengan taksi dan jeda waktu dengan KA Bromo Anggrek tabrakan dengan komuter lain 5568 sekitar 3 menit 43 detik. Jadi memang cukup singkat antara tabrakan 5181 dengan tabrakan Argo Bromo 3 menit 43 detik. Lanjut. Nah ini KPK yang kami coba tampilkan bahwa KA 5568 mengalami keterlambatan sekitar 8 menit, sedangkan KA Bromo Anggrek lebih cepat 3 menit dari waktu yang kedatangan di stasiun Bekasi Timur. Maksudnya dia tidak patuh dengan apa namanya tadi Pak Menteri? KPK tidak patuh dengan KPK berarti pergerakan kereta ini. Kami akan analisa Nah, kesimpulannya begitu Pak ya. Berarti kan dia lebih cepat kan harusnya kan belum boleh berangkat dia. Kalau sesuai KPK. Datanya adalah seperti ini Pak yang kami. Seperti itu Pak ya. Ya. Nah kalau kita ngacu ke KPK, ini saya tanya, kita tidak cari siapa yang salah Pak. Kalau ngacu ke KPK, dia kan lebih cepat 3 menit, kan gitu Pak? Argo Bromo Anggrek. Argo Bromo Anggrek, lebih cepat 3 menit, ya kan? Lebih cepat 3 menit kan Pak ya? Siap. Ya, berarti dia tidak patuh kepada KPK. Siap Pak. Ya, cukup Pak, makasih. Tegas saja Pak ini Pak KNKT. Ini kan supaya kita bisa mengandai di mana letak soalnya. Siap. Walaupun itu nanti tugas adik Mario yang ngurusin barang ini. Silahkan lanjut Pak. Siap. Lanjut. Ini peta lokasi kecelakaannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Lanjut. Nah, kami sekedar menyampaikan apa yang terjadi dengan taksi Green SM itu, Pak. Lanjut. Ini pukul 20.48.29, kejadian kecelakaan di JPL 86 antara taksi dan KA 5181. Di gambar yang sebelah kanan, itu adalah situasi setelah terjadi kecelakaan, tapi sebelum terjadi kecelakaan antara KA Bromo Anggrek dengan KA 5586A. Jadi, di mana stasiun Bekasi Timur masih menyala lampunya ketika terjadi kecelakaan, kemudian lampunya mati. Nah, ini memperlihatkan bahwa kerumunan manusia atau orang ini menyebabkan KA 5568A menunda keberangkatannya. Lanjut. Nah, ini data faktual kendaraan listrik melaju dari sisi utara menuju sisi selatan perlintasan sebidang Jalan Ampera. Kendaraan taksi Green berhenti di jalur hulu hilir di rel kereta api dengan kemiringan 2,9%. Data onboard unit kendaraan B2864 SBX tidak terdapat rekaman yang mendeteksi error pada sistem berdasarkan data 1 jam sebelum kejadian. Kendaraan lulus uji electromagnetic compatibility mengikuti standar India, sementara untuk Indonesia tidak diwajibkan mengikuti standar electromagnetic compatibility. Lanjut. Nah, ini apa yang terjadi dari data onboard unit kami download. Jadi taksi tersebut ketika menurunin dan pada posisi D berjalan normal dengan kecepatan antara 15 km per jam. Kemudian kendaraan berpindah kepada posisi N dan meluncur dengan kecepatan 3-7 km per jam. Ini kami tidak tahu kenapa kok di posisi netralkan. Kemudian pengemudi membiarkan kendaraan meluncur sambil mengerem ringan di jalan menurun. Sesampainya di perlintasan sebidang,
pengemudi berusaha menginjak gas sampai 25%, namun kendaraan pada posisi N dan tidak bergerak dan tetap meluncur. Pengemudi terus menekan gas hingga 51%, kendaraan tidak bergerak karena dalam posisi N, kecepatan menjadi 0. Selanjutnya pada 24.643, posisi handle di posisi D atau drive, tapi pengemudi tidak menginjak pedal gas. Selanjutnya handle-nya berposisi pada P, di mana selanjutnya pengemudi menginjak gas, menginjak rem, menginjak on off, tapi selalu dalam posisi P, sehingga mobil tidak bisa bergerak. Lanjut. Dari data perusahaan kami melihat bahwa izin penyelenggaraan angkutan taksi reguler di Jabodetabek pada tahun 2024 kalau tidak salah itu adalah 9.995 unit, izin reguler bandara 200 unit, rasio kendaraan dan pengemudi 1:15. Jalur rekrutmen pengemudi secara normal antara 3 sampai 5 hari kerja. Proses pengenalan kendaraan melalui kelas teori secara singkat. Pelatihan mencakup cara menghidupkan mobil, cara parkir, lampu, indikator, knop transmisi, serta penggunaan sabuk pengaman. Tidak ada edukasi mengenai teknis kendaraan atau penanganan sistem saat terjadinya error. Knop lampu indikator pada saat siang hari susah dilihat. Pengemudi yang terlibat laka baru diterima melalui job fair dan Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.